ya, atau Anda bisa mengklik atau Anda bisa menelpon ke nomor 085 2311 50281. Kami sangat memberikan kepedulian kepada Anda sekalian. Karena kita tahu penegak hukum kita ternyata melihat dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait perkara kami, saya meragukan bahwa penegakan hukum di seluruh Indonesia kurang lebih sama seperti itu. Hakim yang memimpin persidangan kami itu tidak mengerti tentang KUHP. Padahal ketentuan, ya, ruang lingkup berlakunya perundang-undangan ada di peradilan, salah satunya pengadilan negeri. Sedangkan peradilan itu, peradilan umum seperti pengadilan negeri, itu dilaksanakan berdasarkan tata cara hukum acara. Jadi tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa hakim, JPU, ataupun panitera, ataupun penyidik bisa seenaknya melaksanakan suka-suka masalah hukum, menghukum masyarakat. Jadi sekali lagi saudara sebangsa setanah air, ikuti terus edukasi dari kami. Kemudian yang kedua, ya, bahwa penyidik, JPU dan hakim harus tunduk pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi faktanya terhadap perkara kami, ya, yang kami diproses itu tidak mengikuti KUHP. Saya bisa buktikan. Karenanya proses hukum yang seperti kayak gini saya anggap proses hukum dagelan, dan saya menolak untuk diproses. Karena buat apa juga saya ikuti proses hukum yang seperti itu kalau tidak pernah mendengarkan pembelaan saya. Keberatan saya tidak diperhatikan. Berarti hakim itu sudah semena-mena, itu sudah melanggar. Ya, kalau tetap dipaksakan, saya lebih siap untuk menghadapi rugu tembak daripada diproses dengan hukum dagelan. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak, saya sudah kirim surat, ya. Surat ini sudah saya tembuskan, ya, kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keamanan, ya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Saya sudah kirimkan. Kalau surat yang saya kirim ini tidak mendapat respon, maka saya ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya negara ini membiayai lembaga-lembaga itu, karena kenapa mereka tidak pernah peduli. Saya menyiarkan ini secara live. Mohon diperhatikan. Saya menyiarkan secara live setelah sudah buntu bahwa media yang seharusnya menyiarkan masalah ini dengan secara nasional sudah terbungkam. Saya tidak tahu bagaimana modelnya. Tapi kami sudah berbagai cara melakukan hubungan dengan media-media. Ternyata menurut alasan adalah karena 4 pilar ini. Karena media sudah termasuk bagian daripada 4 pilar, maka kami kesulitan. Jadi sekali lagi, ya, kebebasan berpendapat, kemudian hak untuk menyebarkan informasi secara positif melalui media, ini hanya dilakukan oleh media tertentu saja, ya, melalui online yang tidak terlalu banyak terlalu banyak pengikutnya. Tapi media nasional rasanya berita kami ini berita basi, berita nggak berguna. Jadi saya juga heran bahwa pada waktu kami bersidang, media dari seperti media Metro TV, Kompas TV, TV One, ya, RCTI, itu ada. Tapi setelah kita nonton, yang muncul cuma media lokal. Sangat memprihatinkan. Saya hanya ingin bertanya kepada Dewan Pers. Dewan Pers ini apakah juga melihat kondisi seperti ini? Saya berbicara di mimbar ini karena media tidak bekerja secara maksimal, tidak adil. Ya, sebetulnya kalau sudah hukum kita mau ditenggelamkan oleh para penegak hukum, siapa yang harus menjadi pilar untuk mengangkat ini isu? Adalah media. Tapi kita lihat, ya, saya bisa lihat ini. Saya punya pemberitaan itu sudah segitu kencang. Tolong diperhatikan.
ya, melalui Facebook pengacara Guntur Laremba dan melalui YouTube pengacara Guntur Laremba. Di situ kita sudah kirimkan video-videonya. Videonya saya kirimkan serem-serem, ya, tapi tidak mendapat liputan karena sepertinya tidak memiliki nilai jual. Padahal ini memiliki nilai edukasi. Karena negara kita negara hukum. Negara hukum di mana semua ketentuan diatur berdasarkan hukum. Kemudian masyarakat kita itu banyak mengharapkan keadilan. Sedangkan aparat penegak hukum kita itu masih banyak yang nggak ngerti hukum. Seperti salah satu contoh sekarang orang ribut masalah undang-undang ITE. Saya adalah korban dari undang-undang ITE. Sebetulnya undang-undangnya tidak salah. Yang salah adalah penegak hukum yang tidak bisa mempraktekkan atau tidak bisa mengaplikasikan undang-undang tersebut. Mereka pura-pura menafsirkan terlalu macam-macam. Sehingga ada orang bilang bahwa itu pasal karet. Sebetulnya enggak juga. Tegas. Cuma penegak hukum terutama di penyidik ini, mereka itu sepertinya tarik ulur. Ya maaf ya. Saya ini kan korban daripada undang-undang ITE. Itu sebetulnya kan sudah jelas. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi ya sudah jelas mengatakan bahwa itu delik aduan dan itu harus diajukan oleh korban. Tapi sepertinya polisi tidak pernah mensosialisasikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya. Kemudian tidak boleh lembaga melaporkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Itu yang jadi rancu. Kemudian tidak boleh diwakilkan, sudah jelas. Tapi di kepolisian pura-pura nggak ngerti, apa memang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, ya harus disosialisasi. Tapi kalau mereka pura-pura nggak ngerti, ya harus dipecat. Ya, berarti mereka ada kepentingan, lalu datang ke kejaksaan. Jaksa ini jelas. Jaksa ini adalah filter dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Mau polisi mengatakan ini sudah benar, kalau jaksanya bekerja secara maksimal, tidak mungkin itu bisa lengkap. Ya, tapi faktanya jaksa juga ini nggak beres. Ya, perkara yang namanya harusnya tidak P21, jadi P21 bahkan dilimpah ke tahap 2. Ini kan ngawur. Lalu jaksa ini bekerja untuk siapa? Ya, kalau mereka itu nggak ngerti hukum, ya tolonglah diajari juga Bapak Jaksa Agung. Ini kalau saya lihat penyidik JPU banyak yang tidak layak. Mereka diberikan kewenangan, pegang senjata, tapi mereka itu dari segi ilmu dan moralnya tidak bagus. Untuk itu saya perlu sampaikan melalui mimbar ini supaya tidak semakin menyusahkan masyarakat. Coba tolong ya kepada bapak-bapak yang memang berkepentingan ingin menegakkan hukum atau ingin meluruskan ini undang-undang, coba dibetulin dulu. Penyidiknya itu jangan sembarangan diangkat penyidik. Ya. Apalagi orang polisi bawa pistol. Ya, bawa pistol datang ke rumah orang menangkap. Aduh, saya ini saksi hidup. Saya ini loh. Polisi itu berbohong yang datang ke tempat kami. Dia bilang kami tidak kooperatif. Dia bohong. Bahkan dibilang apa? Penangkapan itu atas rekom dari Kompolnas dan dari Propam. Mana ada? Kompolnas itu milik masyarakat. Bagaimana mungkin Kompolnas akan merekomendasikan supaya masyarakat ditangkap? Ya, kemudian apa? Propam itu polisi. Apa hubungannya antara Propam dengan masyarakat? Masyarakat itu justru menerima pengaduan dari Propam itu adalah justru menerima laporan dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar kode etik daripada kepolisian. Jadi ini bohong dia. Tapi saya heran, Kasat Polresta Sidoarjo ingin membenarkan itu pengakuan daripada Kanit yang berbohong. Ya. Kemudian Kapolres Sidoarjo, mohon maaf Pak, Bapak cuma diam aja. Mohon maaf lagi Pak, Kabid Humas Polda Jatim mengatakan bahwa kami cari-cari alasan. Maaf Pak, tidak ada cari alasan. Jangan melakukan kebohongan publik. Memang iya. Bapak masa nggak nonton videonya, mereka tarik-tarikan